تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, tidak banyak waktu di kesempatan yang diberikan. Saya akan mengglobalkan atau akan memberikan beberapa poin pembahasan terkait dengan tema ini agar Ramadan menjadi lebih bermakna. Yang pertama yang diperlukan agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna adalah kita perlu mengenal kedudukan puasa itu dan keagungan puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu itu diketahui, apabila diketahui keagungan dan kedudukannya, maka itu akan besar di dalam jiwa, memiliki tempat yang sangat agung di dalam hati. Dan ini semuanya akan menyebabkan seseorang itu mengagungkan dari puasa. Nah, ini sudut pandang secara umum akan merubah bagaimana sikap seseorang terhadap puasa itu, kehidupannya bersama puasa Ramadan. Iya, dimaklumi bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah rukun yang keempat sebelum haji. Dan di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah rukun yang kelima setelah haji. Dan ini dua pendapat berjalan di tengah para ulama. Karena itu Imam Al-Bukhari yang lebih menguatkan haji daripada puasa, beliau di sahihnya lebih mendahulukan pembahasan haji, setelah itu baru beliau datangkan pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj rahimahullah, beliau sebaliknya. Ini karena hadits Umar bin Khattab ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, disebutkan puasa yang keempat. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita idza istata'ta ilaihi sabila. Disebutkan puasa kemudian haji. Tapi dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslimnya itu disebut sebaliknya, haji dahulu baru puasa. Haji dahulu kemudian puasa. Yang jelas ini tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja yang ingin kita capai di sini bahwa puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Dan dimaklumi rukun sesuatu itu adalah hal yang menyebabkan syahnya sesuatu. Kayaknya dia adalah perkara yang paling, di antara perkara yang paling penting di dalam agama ini. Diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan ayat-ayat tentang kewajiban puasa, syariat di dalam puasa, berbagai ibadah di bulan Ramadan, serta diterangkan bagaimana hukum-hukum seputar puasa itu. Terdapat rincian yang banyak di dalam Al-Quran seputar hukum-hukum itu. Selain daripada itu, Allah terangkan bagaimana hikmah-hikmahnya, tujuan di belakang puasa, yang menunjukkan bahwa puasa ini adalah hal yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, pertama dipanggil dengan seruan keimanan. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Langsung penegasan kewajiban. Tapi begitu disebutkan kewajiban puasa,
kadang jiwa itu berat ketika mendengar kewajiban. Maka dari kelembutan Allah terhadap umat ini diterangkan setelahnya hal-hal yang membuat mereka senang dengan kewajiban puasa ini akan menyebabkan mereka ringan di dalam menerima perintah kewajiban. Karena di kelanjutan ayat dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Iya, jadi kalau kita tahu puasa ini wajib pada kita saja, itu kadang berat. Tapi kalau kita tahu ternyata puasa ini sudah merupakan kewajiban di umat-umat yang telah lalu juga, maka akan menjadi ringan. Iya. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan lebih ringannya lagi, dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ternyata ada manfaatnya, faedah yang besar di belakang puasa itu. Setelah itu diterangkan lagi hal yang menyebabkan jiwa itu cinta dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Iya. Dia adalah hari-hari yang terhitung. Jadi itulah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Dia adalah jumlah dari waktu dan hari-hari, atau dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bukakan untuk umat ini, dimudahkan untuk mereka di dalam menunaikan puasa tersebut. Iya. Dimudahkan untuk mereka di dalam menunaikan puasa tersebut. Makanya diterangkan di belakang kewajiban puasa ini, diterangkan bahwa puasa itu ayyaman ma'dudat. Dia adalah hari-hari yang terbilang. Ma'dudat itu kalau bahasa Arab ya, disebut ma'dudat, itu jamak muannats salim. Dan jamak muannats salim itu di kalangan orang Arab disebut sebagai jamak qillah. Jamak yang menunjukkan sedikit. Jamak yang menunjukkan sedikit. Jadi hari-hari yang terhitung. Ya kayak pembahasannya itu ringan. Hari-hari sedikit. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Ini semuanya hal yang membuat jiwa itu menjadi ringan menerimanya. Tapi dari sini kita bisa memetik agungnya puasa ini di sisi Allah. Ya 1 bulan penuh, tapi subhanallah, mengerjakannya itu adalah bagian dari keimanan. Di belakangnya terdapat faedah-faedah yang sangat besar. Dan puasa ini juga telah diwajibkan atas umat-umat yang telah lalu. Dan bulan Ramadan secara umum, 1 bulan penuh, itu mudah untuk orang mengerjakannya. Tidak terasa kita memasuki bulan Ramadan, tiba-tiba sudah keluar dari bulan Ramadan. Umumnya seperti itu di tengah umat Islam. Jadi subhanallah, ini dari keagungan dan besarnya puasa itu. Apalagi kalau kita bahas tentang bagaimana keutamaan puasa dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akan tampak sekali kadar keagungan dan kedudukan puasa ini yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka itu artinya kita akan melihat bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan dengan pandangan pengagungan, pandangan orang-orang yang akan memanfaatkannya dengan baik, jalan orang-orang yang ingin meraih segala kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan ini tidak diragukan pasti akan membuat Ramadan seseorang itu lebih bermakna, lebih bernilai, dan akan lebih banyak pintu ketaatan yang bisa dikerjakan di dalamnya.